wabarakatuh. Saya Rijuan dari kelas Informatika 2019 karyawan. Di sini di mata kuliah Seminar Data Science, saya akan mempresentasikan jurnal tentang teknik resampling untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada klasifikasi penyakit diabetes menggunakan C45, Random Forest, dan SVM. SVM itu singkatan dari Support Vector Machine. Nah, jurnal yang saya dapat ini merupakan jurnal yang dibuat oleh Wahyu Nugraha dan Raja Sabarudin. Oke, saya akan bacakan dulu tentang abstraknya. Penderita diabetes di seluruh dunia terus mengalami peningkatan dengan angka kematian sebesar 4,6 juta pada tahun 2011 dan diperkirakan akan terus meningkat secara global menjadi 552 juta pada tahun 2030. Pencegahan penyakit diabetes mungkin dapat dilakukan secara efektif dengan cara mendeteksinya sejak dini. Data mining dan machine learning terus dikembangkan agar menjadi alat yang handal dalam membangun model komputasi untuk mengidentifikasi penyakit diabetes pada tahap awal. Namun, masalah yang sering dihadapi dalam menganalisis penyakit diabetes ialah masalah ketidakseimbangan kelas. Kelas yang tidak seimbang membuat model pembelajaran akan sulit melakukan prediksi karena model pembelajaran didominasi oleh instan kelas mayoritas sehingga mengabaikan prediksi kelas minoritas. Pada penelitian ini, kami mencoba menganalisa dan mencoba mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dengan menggunakan pendekatan level data, yaitu teknik resampling data. Eksperimen ini menggunakan R language dan library ROS versi 4, versi 0,0 sampai 4. Dataset Prima Indians dipilih pada penelitian ini karena merupakan salah satu dataset yang mengalami ketidakseimbangan kelas. Model pengklasifikasian pada penelitian ini menggunakan algoritma decision tree C45, RF atau Random Forest, dan SVM atau Support Vector Machines. Dari hasil eksperimen yang dilakukan, model klasifikasi SVM dengan teknik resampling yang menggabungkan over dan undersampling menjadi model yang memiliki performa terbaik dengan nilai out atau area under curve sebesar 0,80. Nah, untuk pendahuluannya penulis di sini menjelaskan tentang diabetes sebagai pengantar apa yang akan ditelitinya. Dikatakan organisasi dunia TOWO menyatakan bahwa sekitar 1,6 juta meninggal diakibatkan oleh diabetes setiap tahunnya. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya diabetes dengan menggunakan AI. Lalu algoritma machine learning dapat menemukan pola pembelajaran tertentu dari dataset sehingga dapat melakukan prediksi dengan cukup akurat terhadap penyakit diabetes. Namun, masalah utama yang sering terjadi dalam menganalisis data medis adalah masalah ketidakseimbangan kelas. Jadi memang machine learning itu bisa mempelajari data-data masukan atau input ke dalam dirinya. Kan tetapi seiring berjalannya waktu, data-data itu akan semakin banyak dan mengganggu keseimbangan kelas sehingga terjadilah sebuah masalah, yaitu ketidakseimbangan kelas. Nah, di sini dikatakan sebuah dataset bisa dianggap tidak seimbang jika kategori klasifikasi sangat kurang terwakili atau terdistribusi kelas sangat tidak seimbang. Jadi mungkin ada beberapa data yang emang jomplang, yang ini isinya hanya 4 data, tapi yang di data yang lain itu mungkin berisi ada 10-11 data seperti itu. Nah, di penelitian ini penulis menggunakan dataset Prima Indians diabetes karena ini merupakan salah satu dataset yang mengalami ketidakseimbangan kelas. Dataset Prima Indians diperoleh dari repositori
UCI yang memiliki 9 atribut dengan total sebanyak 798 data. Nah, penulis di sini menggunakan menggunakan metode untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas itu dengan 4 pendekatan, yaitu algorithmic level, cost sensitive, data level, dan ensemble of classifier. Pendekatan level data banyak menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian pada bagian literatur, namun akan sangat sulit untuk menentukan rasio resampling dan optimal secara otomatis. Apa itu resampling? Resampling merupakan teknik dengan pendekatan level data yang digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan mengeliminasi beberapa data dari kelas mayoritas atau menambahkan beberapa data menggunakan hasil dari proses generated atau duplikat data kelas minoritas. Nah, salah satu teknik oversampling itu adalah smooth synthetic minority oversampling technique. Metode lainnya itu secara bersamaan dengan cara menghapus kelebihan minoritas dapat menambahkan jumlah kelas minoritas yang menghasilkan distribusi kelas yang seimbang. Nah, pada penelitian ini eksperimen yang dilakukan peneliti itu menggunakan R language dengan library ROS versi 0.4, di mana library tersebut terdapat pada library tersebut itu terdapat metode resampling seperti oversampling, undersampling, combination of over and undersampling, serta generation of synthetic data by randomly oversampling examples atau ROS. Nah, 4 metode tersebut itu digunakan untuk mengatasi masalah tidak seimbang kelas pada dataset Pima Indians. Model pengklasifikasian pada penelitian menggunakan algoritma decision tree, C45, random forest, dan SVM. Hasil eksperimen yang dilakukan secara keseluruhan untuk mencari model terbaik berdasarkan hasil pengukuran. Nah, di sini masuk ke metode penelitian. Yang pertama itu penulis melakukan pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini data yang terkait penyakit diabetes dan juga terkait dengan masalah ketidakseimbangan kelas. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle Dataset Repository yang dapat diunduh. Nah, ini kita bisa klik linknya nih. Untuk datasetnya saya duplicate. Nah, ini datasetnya dapat di-download di sini. Tadi sekitar 700 lebih data ya. Nah, ini untuk isi-isinya seperti ini. Untuk contoh-contohnya, contoh penggunaan data ini tuh bisa dilihat di code. Di sini ada banyak sekali orang-orang itu menggunakan dataset ini untuk penelitian mereka atau mungkin latihan pemrograman dengan bahasa pemrograman untuk mengolah machine learning. Nah, di sini ada step by step KKN ya. Lalu ada prediksi diabetes menggunakan CART. Jadi kita bisa mengeksplor di Kaggle di sini. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah pengumpulan data itu, selanjutnya adalah data preparation. Data preparation bertujuan untuk mendapatkan data yang siap diolah dan berkualitas baik. Beberapa teknik data preparation diantaranya, pertama, data validation. Digunakan untuk mengatasi masalah incompleteness atau data yang mengalami missing value. Nah, gambar ini menunjukkan hasil eksekusi bahwa dataset sudah tidak ditemukan adanya missing value. Jadi di R itu nanti setelah diimport data CSV-nya itu lalu dibuat data frame-nya.
untuk menghasilkan data yang nantinya tidak ada missing value. Selanjutnya data integration dan transformation. Data yang bernilai kategorikal ditransformasikan ke dalam angka, misalkan seperti atribut outcome, positif atau negatif, diubah ke dalam bentuk angka 0 dan 1. Selain itu, konversi tipe data ke dalam bentuk format numerik juga diperlukan agar dataset dapat diuji menggunakan model klasifikasi. Jadi intinya tuh beberapa data mungkin sudah menggunakan integer atau number. Tetapi ada juga data yang menggunakan string ataupun boolean. Nah, baiknya itu jika kita akan menghitung dirubah dulu data string itu ke numerik seperti itu. Lalu setelah kita di sini penulis setelah melakukan data preparation, selanjutnya dia melakukan mengecek ketidakseimbangan kelas atau class imbalance. Maksudnya di sini adalah dataset yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelas yang satu dan kelas yang lainnya. Secara umum, pemahaman tentang ketidakseimbangan kelas berkaitan dengan situasi di mana beberapa instan kelas dari data sangat tidak terwakili jika dibandingkan dengan kelas yang lain. Penelitian mengenai imbalance kelas sering menganggap bahwa rata-rata jumlah minoritas kelas 10-20%. Kenyataannya dataset biasanya jauh lebih tidak seimbang. Seperti yang saya katakan tadi ya, dalam satu kelas mungkin di sana ada beberapa ada 4-5 key value, tapi mungkin di kelas yang itu bahkan bisa 10 kali lipatnya seperti itu. Setelah itu di sini penulis melakukan pemodelan dengan pendekatan level data menggunakan 4 teknik, yaitu yang terdapat pada package ROS. Nah, di sini ininya. Pertama, faktor. Lalu propose method, ada validation, objective, dan measurement. Nah, di sini kan setelah tadi mendapatkan dataset Pima Indians ya yang untuk diabetes, lalu dia melakukan data level approach menggunakan package ROS di R language. Jadi original data seperti apa nanti diubah menjadi oversampling, ditransformasikan lagi ke undersampling, di bot dan ROS. Lalu nanti diklasifikasikan menggunakan C45, Renoverse, dan SVM. Seperti itu. Nah, ini untuk perhitungannya seperti ini. Setelah melakukan tadi pemodelan, selanjutnya itu validation evaluation model. Jadi jelas ya, setelah ada pemodelan itu pasti harus dievaluasi model ini apakah sudah sesuai itu belum. Nah, pada eksperimen ini atau pada penelitian ini menggunakan area under curve AUK sebagai indikator penentu performa dari model klasifikasi. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini masuk hasil pembahasan. Penerapan metode klasifikasi C45 dan SVM pada dataset dilakukan apa adanya tanpa proses sampling. Jadi memang peneliti di sini menggunakan data yang benar-benar tidak diubah-ubah, yaitu data Pima Indians yang di download di Kaggle tadi itu. Datanya benar-benar data itu. Kemudian akan dibandingkan dengan model yang menggunakan teknik sampling alpha dari ROS pada air language seperti oversampling, undersampling, kombinasi dari oversampling dan undersampling, serta generation of sympathetic data by ROS. Nah, setelah diuji tabel 5, nah ini tabel 5, tabel 6, dan tabel 7 merupakan hasil ujinya. Seperti itu. Jadi nilai itu dari materi konfusi adalah akurasi, sensitivity, specificity, dan area under curve. Penelitian ini fokus pada deteksi kelas minoritas sehingga sensitivity dan specificity dapat digunakan untuk menunjukkan performa dari dua kelas. Cutoff dari sensitivitas dan spesifisitas bisa digunakan untuk membuat kurva ROC
untuk mendapatkan nilai dari AUK. Nah, kalau penulis di sini itu menggunakan komputer dengan OS Windows 10 dan Intel Core i5. Jadi menggunakan RStudio juga untuk penulisan coding di R-nya, dan mendownload beberapa library yang ada di link ini. Nah, pada tabel C45, metode C45 pada tabel 5 ini berarti, atau ini mungkin ya, mungkin di sini ada kesalahan, harusnya tabel 4 ya, C45 itu. Oversampling memiliki performa terbaik dibandingkan dengan teknik sampling yang lain. Oversampling di sini. Nah, AUK-nya itu lebih besar daripada original sampling bot dan ROS. Kalau menggunakan algoritma random forest itu yang terbaiknya masih di oversampling juga dengan 0,73. Di SVM juga itu yang terbaiknya ada di bot 0,8 ya. Nah, ini untuk hasil dari kesimpulan AUK dari C45 random forest dan SVM. Kesimpulannya, sebagian studi atau penelitian terkait masalah ketidakseimbangan kelas mencoba untuk mengatasinya menggunakan pendekatan level data, yaitu random undersampling dan oversampling. Ini ya, undersampling. Pengembangan metode dalam hal untuk melakukan teknik sampling juga semakin berkembang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik resampling dasar menggunakan salah satu library yang sini digunakan pada language, yaitu package ROS, yang di dalamnya terdapat fungsi dari teknik sampling lainnya yang telah kami gunakan. Nah, pada tabel 8, performa tertinggi prediksi penyakit diabetes diperoleh dengan menggunakan teknik kombinasi over dan undersampling ini ya. Jadi peneliti di sini tuh bot itu jadi oversampling dan undersampling itu digabung seperti itu, teman-teman. Nah, teknik under dan oversampling dilakukan seperti menggunakan teknik clustering. Based undersampling itu perbaikan data dari metode smooth seperti safe, adaptive, robust smooth yang dikembangkan oleh Chen. Itu untuk daftar pustakanya di dalam melakukan penelitian memang daftar pustaka itu sangat penting ya. Di sini penulis itu sangat banyak sekali daftar pustakanya yang bisa dijadikan rujukan kita untuk melakukan studi juga. Seperti itu penjelasan saya terkait dengan seminar terkait dengan AI ya. Di sini teknik resampling untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada klasifikasi penyakit diabetes menggunakan C45 random forest dan SVM untuk mata kuliah seminar data science. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.